mengamankan siapa? Ada koordinator atau apa namanya? Bagian kepalanya, komandonya siapa, Pak? Para militer tidak pernah memberikan apapun kepada kami. Mereka semua adalah alat-alat negara, alat-alat para penguasa, alat-alat para segelintir elit. Kawan-kawan semua, kalian bingung gak pada negara hari ini bahwasannya ada aparat yang bertani? Ada atau tidak? Polisi nanam jagung, sepakat atau tidak? TNI nanam padi, setuju atau tidak? Siapa yang dirugikan dari kebijakan ini? Maka dari itu, kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi yang melawan? Ayah kita, ibu kita, mereka semua adalah petani, mereka semua adalah pedagang, mereka para ojek online, EBD korupsi kok. Ada diterima lagi BD-nya lagi kepolisian, aparat TNI yang hari ini sudah memasuki ruang-ruang sipil akan mengerus seluruh hidup kita. Mereka akan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Mereka akan melanggengkan diambil nyawanya atas nama memperjuangkan kemajuan negara, atas nama koperasi desa yang kita tidak tahu outputnya sebenarnya mau kemana. Maka hari itu kita perlu evaluasi total pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Kita perlu evaluasi total apa yang terjadi di daerah kita. Jika teman-teman terus diam, jika rakyat Wonosobo terus diam, maka sama saja kalian melakukan kezaliman dengan membiarkan hal-hal buruk itu terjadi. Maka untuk seluruh rakyat, seluruh masyarakat Wonosobo, jangan pernah mau diam dan terus gelisah dan terus bertanya-tanya sebenarnya negara sedang apa. Sebenarnya negara sedang melakukan apa dan untuk siapa? Apakah betul itu untuk rakyat? Apakah betul itu untuk masyarakat? Apakah betul itu untuk ojol? Apakah betul itu untuk petani?
silakan masuk ke barisan. Barisan itu di mana? Barisan itu di belakang mobil komando. Silakan teman-teman barisan kembali. Kita akan apa namanya ya? Tele pegawai. Setuju teman-teman? Kita akan pilih para guru outsourcing kita. Silakan, jalannya kita galengan. Mobilitas bisa terjaga dan untuk besok tidak bisa masuk ke barisan. Teman-teman peserta aksi. Silakan masuk ke depan teman-teman peserta aksi. Teman-teman peserta aksi bisa turun ke aspal saja. Yang menginjak paving block hanya orang-orang yang digaji negara, oke? Kita yang cari makan sendiri, kita menginjak aspal saja dulu. Untuk para korlap bisa dikondisikan barisannya. Silakan para korlap bisa berdiri di barisan paling belakang dari aksi massa. Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman aparat juga selamat sore. Pulangnya jam berapa sih biasanya? Jam 12, Wan udah pulang kok. Wong mau laporan barang kehilangan, maaf udah tutup. Maaf, layanannya besok pagi dari jam 8 sampai jam. Memang hashtag aparat keparat itu tenanan sebul. Semuanya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat yang melawan, hidup buruh, hidup ojol, hidup rakyat Wonosobo. Teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya hari ini teman-teman pemangku kebijakan ada yang dapat 1 hari 1 M. Orang-orang Wonosobo di sini lihat duit 2 juta aja sujud syukur. Yang di sana dapat 1 hari 1 M. Yang punya SPPK dapat 1 hari 6 juta. Dapat 6 juta, 1 hari 6 juta aja gampang. Kalau buat mereka, kalau buat Wonosobo enggak. UMR Wonosobo itu berapa, teman-teman? 2.000. Ibu. 1.000. Ngerti lah. Wonosobo gampang tapu sih. Harus kita satukan persepsi bahwa uang, anggaran, pembagian uang itu sejatinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan pejabatnya siapa? Kita sama
apa? Aspirasi tentunya. Pasti nggak asing ya nama aspirasi itu apa. Tapi kalau nggak asing sih harusnya datang, terus mendengarkan dengan baik, terus mengolah, kemudian dikasih gitu. Tapi sampai hari ini jalan-jalan di kota masih rusak, teman-teman. Jalan-jalan di kota loh masih rusak. Di kota itu loh masih rusak. Apa nggak malu sama kabupaten-kabupaten tetangga? Apa nggak malu sama anggarannya gitu loh? Apa nggak malu sama rencana-rencana pembangunannya? Harusnya tuh malu gitu loh. Kami janji akan membangun ini lebih baik. Kami janji akan membangun jalan dengan baik. Tekan saiki rek, ora dadi-dadi. Janjine mau sampai kapan kira-kira? Sampai dari 2008 sampai 2026 jalannya belum jadi-jadi. Kalau kemarin kata orang-orang itu katanya kalau benerin desa itu kalau benerin jalan itu seperti hulu sungai, alias gak habis-habis, rusak yang sana, rusak yang sini. Lah buat apa kita bayar pajak kalau nggak dibenerin? Bener nggak teman-teman? Buat apa bayar pajak telat denda? Nggak bayar pajak denda. Kita mau minta laporan uangnya buat apa? Nggak dikasih. Wah, agak kacau juga negara ini gitu. Hari ini kita menyatakan bahwasannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bahwa rakyat Indonesia menuntut hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Bahwa UU TNI Polri evaluasi total bagaimana kemudian Polri, bagaimana kemudian TNI itu membenahi dirinya masing-masing. TNI itu kok gagah sini, masa anak jagung. Polri yo gagah sini, masa ada di guru melu-melu ae. Masih gagah sini, ngono lho. Kita menuntut adanya reformasi, kita menuntut adanya evaluasi total dari atas sampai bawah. Oh, TNI Polri. Kembalikan juga supremasi sipil. Stop Bapak Ibu, beli buzzer itu stop. Buat apa beli buzzer itu? Beli buzzer itu buat apa? Oh, uangnya banyak, makanya beli buzzer. Jangan beli buzzer. Buat apa? Teman-teman semua, kita harus satukan persepsi bahwa di sini kita harus menyatakan bahwa pemimpin harus mau disuruh rakyat, harus mau disuruh karena mereka dibayar. Orang yang dibayar itu artinya membantu rakyat, membantu mesejahterakan, membantu pengelolaan sistem, bukan merenggut hak-hak masyarakat sipil. Paham nggak teman-teman? Yang di sana paham nggak teman-teman? Nggak dengar berarti? Kurang jelas itu toanya. Kurang seru. Ya udah siap belum direformasi ini Prabowo Gibran? Udah siap belum turun Prabowo Gibran? Udah siap belum AFF turun? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat yang melawan, hidup ojol, hidup buruh.
tanya dulu, mereka sebenarnya mengamankan siapa? Jujur ya teman-teman. Selamat sore bapak-bapak dan ibu-ibu dari aparat kepolisian, aparat TNI, Satpol PP. Saya mau tanya, bapak-bapak berbaris di depan ini untuk mengamankan siapa? Ada koordinator atau apa namanya, bagian kepalanya, komandonya siapa bapak ibu? Mana ini? Bapak ibu mengamankan siapa? Apakah yang di dalam ini rentan? Apakah yang di dalam ini berpotensi kita pukuli? Memangnya yang di dalam itu mau kita pukulin? Tidak kan teman-teman? Mau kita persekusi? Tidak juga kan? Kita hanya ingin bersilaturahmi, kita hanya ingin tele pegawai kita, betul? Maka pertanyaannya, kok yang menyambut kita dari aparat kepolisian, bukankah markasnya ada di ujung barat sana sebenarnya, dan teman-teman dari kepolisian? Kok bisa-bisanya sampai di sini? Saya ingin tanya, bapak-bapak ini mengamankan siapa? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya itulah lemahnya sistem komando. Itulah lemahnya sistem yang harus satu suara dari atas. Sama mereka dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama bekerja, makan nasi. Kalau ditanya, Pak ngaman ki sopo? Meneng baik. Ini baru contoh kecil dari nanti ketika Koperasi Desa Merah Putih berjalan dan menggunakan sistem komando. Dari atas A sampai bawah harus A. Padahal sejatinya koperasi yang ideal adalah koperasi yang dibangun oleh para anggota dengan asas kekeluargaan, gotong royong. Iya, barang tadi berapa? Sebuah desa. Tapi ini koperasinya dari atas, bro. Gedung-gedung koperasi itu sekarang sudah berdiri. Dulu mungkin masih bengkok, dulu mungkin masih tanah lapangan, dulu mungkin masih jalan. Sekarang sudah tumbuh yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Yang ujung-ujungnya nanti itu tidak lebih baik daripada MBG dan SPPG yang sudah berjalan, yang hanya dinikmati segelintir orang saja, termasuk di kabupaten ini. Apakah bapak-bapak yang berjaga di depan ini menjaga para penerima manfaat dari MBG itu? Apakah menjaga mereka, Bapak Ibu? Apakah mereka ada di dalam? Apakah kita diizinkan masuk untuk melihat? Apakah pintunya bisa kita buka sendiri? Apakah dipersilahkan atau dibukakan? Monggo. Teman-teman bisa lihat di depan itu, dalam gedung itu terdapat tulisan berwarna merah. Apa tulisannya, teman-teman? Kantor Bupati Wonosobo. Jam kantor itu sampai jam berapa ya? Jam 12. Jam 3 malam. Tambah sini loro. Sudah tahu rakyatnya mau datang, sudah tahu kami mau bersilaturahmi dengan baik dan damai. Mereka tidak mau menemui kita ternyata, teman-teman. Padahal kita tidak mau mempersekusi, padahal kita tidak mau mukulin mereka.
Maka dari itu timbullah kecurigaan daripada rakyat yang mempertanyakan kejelasan-kejelasan dari apa yang dilakukan negara. Sebenarnya negara melakukan apa? Sebenarnya uang-uang itu dibuat ngapain sih sama mereka? Jangan-jangan buat apa, Pak? Mangkuk kurel. Untuk memperkaya diri, atau uangnya buat nalangin bikin MBG, kita kan nggak tahu kan. Maka dari itu teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya pegawai yang digaji oleh rakyat tidak mau bertemu dengan rakyatnya sendiri. Oke teman-teman, karena di sini kita tidak ditemui teman-teman, kita hanya dihadang, pagarnya ditutup, aparat berbaris siaga, lengkap, bawa pistol nggak Pak? Bu. Kita bawa kopi, ya. Mending ngopi. Mereka tidak mau menemui kita teman-teman. Mereka tidak mau ketemu dengan rakyatnya. Sebenarnya apa yang para pejabat ini takutkan? Oke teman-teman, sembari kita menunggu sebenarnya siapa yang ada di dalam itu, sedang ngapain mereka, kok nggak mau ketemu rakyatnya. Kita bisa maju satu langkah ke depan teman-teman, jalan. Kita bisa lebih rapat lagi dengan bapak-bapak dan ibu yang cantik-cantik ini. Kita bisa maju lagi teman-teman, lebih merapat lagi. Kita sisakan barisan belakang dengan alun-alun. Jangan sampai nanti ada manuver-manuver dan gerakan-gerakan yang menyusup ke barisan kita. Bisa maju ke depan teman-teman. Tenang saja, kita tidak akan menerobos, kita tidak akan anarkis. Tetapi kami hanya perlu kejelasan bahwasanya yang di dalam itu sedang apa dan mau apa tidak menemui kita. Oke, dibuka atau tidak pintunya. Oke, bisa. Satu komando ya teman-teman, kita tidak boleh rusuh, tidak boleh melempar apapun. Kita tidak akan memukuli mereka, betul kan? Karena mereka dijaga aparat kepolisian yang bersenjata, mungkin hampir lengkap mungkin. Nanti kita ditembak. Oke, kawan-kawan semua bisa tenang. Kawan-kawan bisa duduk, boleh duduk. Tenangkan diri. Pelayan kita mau datang, cuman nggak tahu ini siapa. Ada yang tahu? Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal? Siapa beliau? Oh, padahal kita mau jemput Pak Bupati. Tapi yang hadir entah siapa, saya nggak kenal ini. Apa ini orang penting? Bukan ya? Ini pelayan kita, ini pelayan. Oke, kawan-kawan semua, kita tahu hari ini bahwasannya Indonesia memang selayaknya dagelan. Para ini aparat yang berseragam, mereka sekarang sudah beralih menjadi bertani. Padahal sejatinya mereka itu yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Namun tugas mereka sekarang sudah bertani. Jadi mereka merampas hak-hak para petani itu sendiri. Dan juga para militer, mereka juga bertani juga, kawan-kawan semua. Hari ini kami mendapatkan informasi bahwasanya di Wonosobo, di daerah Kepil, akan dibangun batalion pertanian. Kurang lebih nih kawan-kawan, informasi yang kita dapat itu lebih dari 60 hektar luasnya untuk dijadikan batalion pertanian. Betul atau tidak, Bapak pelayan?
Oke, belum lagi kita bicara soal jalan. Temuan kami sejak aksi dulu 1 tahun lalu sampai hari ini kami komitmen untuk mengawal jalan. Temuan data yang kami dapatkan lebih dari 400 km jalan kabupatennya bukan desa atau provinsi atau nasional, itu yang rusak parah. Artinya dengan segala bentuk mozaik jalan berlubang, jalan rusak, jalan longsor, itu merupakan sebuah citra diri Kabupaten Wonosobo. Atau ciri-ciri Kabupaten Wonosobo ya teman-teman tahu sendiri, jalannya rusak. Totalnya segitu. Belum lagi kita menemukan satu temuan yang saya rasa di sini gak ada yang tahu teman-teman. Cuma mereka-mereka yang di miliar dana fiskal. Kemudian nanti saya akan berdel satu persatu soal ini biar semuanya pada tahu untuk apa sih dana fiskal ini. Ini diajukan sejak tahun 2024 kawan-kawan semua. Betul nggak Pak? Betul lah pasti. Kita punya datanya. Tahun 2024 dana ini turun senilai tadi yang saya sebutkan. Kemudian peruntukannya berdasarkan instruksi dari kementerian itu adalah untuk pengelolaan program stunting. Namun faktanya dana ini dibangkitkan kepada DLH. Apa hubungan DLH dengan stunting? Kepada Disparbud, apa hubungannya Dinas Pariwisata dengan stunting? Ini teman-teman wartawan nanti di cross check, dicari datanya, diinvestigasi. Ada lagi kawan-kawan semua, isu soal greenhouse. Saya rasa ini yang di dalam sana tahu semua. Greenhouse 2024 juga bahwasanya greenhouse ini sejatinya adalah bantuan untuk para petani, bantuan untuk swasembada para petani, kelompok-kelompok petani. Namun dipermainkan oleh eksekutif dan legislatif. Ada oknumnya di legislatif. Beritanya dulu ada, misalnya ada kan dari Kementerian Pembuatan greenhouse ini harusnya mekanisasi, semuanya berbasis mekanisasi, penyiaran secara otomatis, kemudian lain-lain untuk secara infrastruktur di greenhouse. Namun faktanya di Kabupaten Wonosobo banyak nggak teman-teman semua lihat ada 67 titik di Wonosobo itu greenhouse-nya banyak yang mangkrak. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Dan lebih hebohnya lagi ada semacam apa ya? Uang cashback lah. Uang cashback yang diberikan kepada salah satu oknum di pemerintahan daerah. Ini fakta, kami punya narasumbernya. Cashbacknya sekitar 10-20%. Apa yang kami sampaikan ini bukan hal yang mengada-ngada atau bahkan fitnah, mohon maaf. Tapi kami sangat sayang duit, apalagi itu duit rakyat yang seharusnya kembali ke rakyat, namun hanya kembali ke segelintir orang. Akhirnya apa? Greenhouse yang dibangun itu mangkrak. Anggaran 500 juta kawan-kawan untuk membangun greenhouse dalam bentuk barang. Namun apalah daya hari ini, greenhouse itu ya ada yang berfungsi, malah banyak yang dijadikan gudang. Nanti bisa cross check, ada 67 titik di Kabupaten Wonosobo. Ada lagi soal BUMD. Ada yang tahu nggak BUMD Wonosobo? Apa aja? Sebutkan. Bedaan. Apa lagi? Ada lagi? Ada yang tahu ya? Memang begitulah data di Wonosobo nggak pernah transparan. Yang tahu ya mereka-mereka aja. Total yang kami terima itu ada 4 BUMD ya. Ada apa tadi? PDAM, Tambi, kemudian apa lagi satunya? Global, PT Global Dharma Asih. Dan ada apotek juga, nggak tahu apoteknya yang mana, kami nggak tahu. Cuman kami garis besar satu saja isu terkait dengan BUMD. Saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui lah. Kemarin ikut diskusi soal ini.
Siapa lagi kira-kira yang bermain di situ Pak dari para pejabat? Yakin? Berhak? Ini sudah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Bapak tidak mengetahui siapa saja yang bermain MBG. Artinya segala konsekuensi yang akan diterima Bapak itu ya tanggung jawab Bapak sendiri. Ini gimana kawan-kawan? Kita geruduk ke DPR atau gimana? Geruduk DPR atau gimana kawan-kawan? Cek. Ke DPR-nya nanti dulu ya. Mumpung ada salah satu pejabat yang mau menemui kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menemui, karena dari sekian puluh mungkin sampai seratusan pejabat yang ada di Wonosobo, jenengan tok yang punya otak, yang lain nggak punya otak. Penindaklanjuti dari apa yang disampaikan dari mas-mas yang tadi, ini terkait dana fiskal Pak. Sebenarnya saya amat sangat apa ya, orang bener banget loh Pak. Ketika dana stunting itu kan seharusnya untuk masyarakat, untuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi sesuai SOP yang sudah ditentukan. Nah, kenapa dana fiskal yang untuk stunting itu dialihkan ke DLH? Apa hubungannya? Apakah ketika DLH itu membuang sampah pada tempatnya, anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting itu mengalami perbaikan? Jawab dulu. Pakai itu aja, nggak usah pakai apa-apa, langsung aja. Nggak apa-apa, saya kok yang dengar nggak apa-apa. Ya atau enggak, langsung satu kata wae Pak. Ada hubungannya atau enggak dana fiskal untuk stunting itu dialihkan ke DLH, di Sparbud? Seingat saya itu, tapi ada yang lain. Yang linear itu hanya di Puskesmas sama BKKBN kalau nggak salah. Yang di Puskesmas itu dari dana 15 miliar itu hanya 1 miliar. Padahal itu yang linear. Saya sempat baca berita Pak, walaupun saya saya ojol, saya kerja sebagai ojol, tapi saya suka sering baca berita. Ya ada yang mengangkat berita soal itu, dan tadi malam karena kan saya menyiapkan data-data yang mau saya sampaikan itu apa, saya mau buka lagi, itu udah di take down. Nah, mungkin bisa dikoreksi bareng-bareng. Itu kalau sepengetahuan saya terkait dana fiskal itu sudah diperiksa oleh BPK dan Kejaksaan Agung. Oke Pak, leres. Nah, itu kelanjutannya gimana? Karena sama sekali terkait tentang buruk-buruknya elek-elek pejabat yang ada di Kabupaten Wonosobo ini, saya kira ya pasti disembunyikan lah, semua orang sudah tahu. Dan mungkin jenengan bisa jawab tadi yang saya sampaikan, pertanyaan saya langsung saja, ya atau tidak, dana fiskal itu ada hubungannya dengan DLH di Sparbud, itu ada atau enggak? Apa? Untuk apa? Penanganan kemiskinan seharusnya itu diadakan oleh dinas sosial, itu salah satunya ya. Dinas sosial salah satu, ada banyak hal termasuk dana itu. Dan yang jadi pertanyaan di sini, kenapa dana fiskal yang jenengan tadi bilang itu bisa untuk penanganan kemiskinan,